Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, tidak lupa Miss ingin selalu mengingatkan anak-anak untuk menerapkan 5M. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Oke, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi, kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, kita masuk ke subtema 3 di pembelajaran kelima. Nah, untuk subtema ini terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Di sini Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, anak-anak dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Yang kedua, anak-anak dapat melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, yang terakhir, anak-anak dapat menentukan posisi dan menyelesaikan penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, kelas 3, di subtema ketiga, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-5. Nah, di sini ada bacaan. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, di sini pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama, membuat jadwal dengan narasumber. Kedua, menanyakan identitas narasumber. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Yang keempat, menyiapkan alat tulis dan alat rekam. Lalu, hal-hal yang dilakukan setelah wawancara. Yang pertama, menulis jawaban narasumber. Yang kedua, menulis hasil wawancara dengan bahasa baku. Yang ketiga, membuat laporan hasil wawancara. Yuk, kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, untuk membuat pertanyaan wawancara, sebaiknya kita menggunakan 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Nah, dalam bahasa Inggris 5W1H yaitu ada what, why, who, when, where, dan how. Dalam bahasa Indonesianya, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Oke, sekarang kita membantu Siti untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa tanaman harus dirawat? Yang keempat, berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Yang kelima, mengapa tanaman harus dipupuk?
Yang keenam, tanaman apa saja yang ada di sini? Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Itu adalah pertanyaan untuk wawancara, ya. Lalu kita masuk ke pelajaran PKN yang tadi kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Masih ingatkah kamu tugas dari masing-masing keluarga? Ayo, ada yang masih ingat apa saja? Nah, di sini ada tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Nanti anak-anak dapat membuat daftar tugas pada buku tulisnya, ya. Jadi tugas ayah di rumah itu apa, tugas ibu itu di rumah apa, lalu tugas anak-anak itu apa, ya. Di sini tugas ayah mencintai anak, lalu mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga. Nah, untuk tugas ibu mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencari nafkah, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan merawat keluarga. Sedangkan untuk tugas anak yaitu belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur sendiri, membersihkan kamar, merapikan mainan yang sudah digunakan, lalu menyiapkan untuk tas sekolah, ya, seperti alat tulis, lalu buku paketnya dimasukkan ke tas atau dirapikan di rak buku. Itu adalah tugas anak. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan berikut ini. Nah, di sini Miss ada contoh soal ya tentang garis bilangan. Nah, di sini soalnya panjang sebuah benang 6 cm. Panjang sebuah benang berikutnya 7 cm. Berapakah panjang kedua benang tersebut? Kita menggunakan garis bilangan untuk menghitungnya. Kita buat garis terlebih dahulu. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Sini Miss buat garis bilangan dimulai dari angka 0 sampai angka 15. Nah, sekarang kita hitung. Untuk yang pertama adalah panjang sebuah benang 6 cm. Kita bisa beri garis lengkung sampai angka 6. Dari angka 0 sampai angka 6. Oke. Nah, setelah sudah, kita hitung kembali panjang sebuah benang berikutnya yaitu 7 cm. Nah, kita mulai dari angka 6, bukan dimulai dari angka 0 lagi ya. Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia berhenti di angka 13. Nah, sekarang kita beri garis lengkung sampai ke angka 13. Nah, yang lengkung kecil-kecil ini bisa kita hapus. Setelah sudah, kita bisa tulis di sini 6, lalu 7. Nah, setelah sudah, kita membuat 2 garis lengkung. Kita jadikan satu garis lengkungnya dimulai dari angka 0 sampai angka 13. Lalu di bawahnya kita tulis angka 13. Ya, setelah sudah, kita tulis di sampingnya. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, kita buktikan. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, ini adalah kesimpulan untuk pembelajaran kelima di subtema ketiga di buku tematik tema 2. Di sini anak-anak dapat membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, tadi untuk membuat pertanyaan kita memerlukan 5W1H. Ya, ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Lalu anak-anak dapat melaporkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan. Lalu anak-anak dapat menentukan dan menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui tugas serta dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss ingin mengajak anak-anak untuk berdoa. Ayo semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.